Pria itu lepas ciuman dengan lembut menatap bibir merah gadisnya terlihat basah karena ulahnya. Pandangan Theo pelan turun menatap dua benda besar. Dia kembali menatap Ian penuh arti mengisyaratkan kalau dia menginginkan gadis itu sekarang. Ian mengerti dan maksud tatapan Theo. Dia menatap wajah malas pria itu sekali lagi. Dadanya berdebar-debar jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Menjaga diri yang terucap dari bibir Ian. Jika pria itu menginginkannya sekarang, maka jujur saja meskipun bibirnya berkata tidak, tapi tidak bisa menolak Theo. Suara-suara Ian terdengar saat merdu di telinganya, suara yang pelan dan terkesan membuatnya ingin dan ingin lagi. Dengan dia untuk ulura menyalakan lampu tidur kecil yang di meja samping tempat tidurnya yang Ian memintanya untuk dimatikan saja. Dia bisa melihat pemandangan sangat indah di hadapannya saat lampu dinyalakan. Kenapa Ian seindah ini? Inilah alasan Jin mampu bertahan hanya selama 5 tahun tanpa adanya rasa cinta. Ani, biarkan seperti ini saja, aku menyukainya, jawab Theo lalu melihat ke arah jam Waker yang menunjukkan pukul 12 malam. Ini tandanya mereka sudah melakukan itu selama hampir sejam. Kau menikmatinya, ucap Theo pelan sembari tersenyum pada gadis di hadapannya. Ian pun menatap Theo lekat. Maaf jika kamu bukan yang pertama, apa ucapnya merasa bersalah karena saat bersama Theo mahkotanya sudah tidak ada. Biasanya aku tak memikirkan hal itu, ucap Theo lembut. Meskipun mahkota Ian bukan miliknya, tapi yang terpenting adik gadis itu hanya untuknya. Meskipun gadis itu adalah yang pertama bagi Theo, jadi visual dan rasanya saat pertama kali tidak apa-apa. Ian merasakan sesuatu yang hangat. Apa ini? Apakah Theo mengeluarkannya di dalam? Baru pertama kali Ian merasakan hal ini karena saat bersama Jin dulu pria itu selalu memakai. Apa? Kuman Ian, maaf sayang, jawab Theo. Ian pelan menoleh ke arah jam dan angka sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Gadis itu tersenyum tipis lalu perlahan beranjak bangun dari tempat tidur. Ian akan membuatkan sarapan untuk Theo, namun sebelum itu dia akan membersihkan dirinya sendiri dahulu. Theo terbangun karena mencium aroma masakan yang sangat enak. Matanya terbuka dan langsung melihat ke samping lalu tersenyum karena kembali mengingat kejadian kemarin. Sabun gel yang varian jeruk obat, tapi aku lupa merek apa. Coba obat pakai itu wanginya sangat harum, ucap Ian sembari meletakkan makanan sudah siap di meja makan. Namun tiba-tiba Theo menarik pinggang rampingnya dan mengangkat satu kakinya. Pak, lumayan melihat Theo di belakangnya. Namun saja pinta pria itu. Ian sekali melirik. Hal lucunya, sudah hampir 20 menit pria itu terus melakukannya berulang kali, tapi Brian seakan membeku saat ingin berucap pada pria itu karena ia selalu menerima Theo. Ia dengan langkah pelan memasuki cafe shop miliknya. Terlihat sudah ada beberapa pelanggan yang duduk di meja. Dia datang sangat terlambat karena ulah
Taeyong, Nona, tumben Nona datang cukup siang, tanya Yuki sembari melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan angka pukul 11 siang. Taeyong siap-siap ke kantor setelah yang lebih dulu pergi ke coffee shopnya. Preto keluar dari kamar mandi sembari mengeringkan rambut. Dia mengambil hair dryer di laci lalu mengeringkan rambutnya menggunakan benda itu agar lebih cepat kering. Matanya pun menatap dadanya yang ada berapa kecil milik Yen. Dia pun tersenyum tipis sembari mengingat kejadian kemarin malam. Setelah mengeringkan rambutnya, Theo pun menuju lemari untuk mengambil sebelah jasnya dan sengaja dia menoleh ke arah ponsel. Preto baru ingat yang belum menyentuh benda itu dari kemarin dan alisnya sedikit terangkat saat melihat banyak panggilan dadar jawab dari orang asing. Suara seorang gadis pun terdengar membuat Theo sedikit menggerut. Lugaseo, ucapnya. Ini aku Erin, jawab gadis itu dari seberang sana. Theo pun langsung ingat jika kemarin dia memberikan nomor ponselnya pada gadis itu. Erin sih, maaf kemarin aku tidak menjawab panggilan darimu. Ini aku akan menyimpannya. Theo menghela nafas panjang dan kembali melanjutkan memakai pakaian kerjanya. Ia duduk di ruangan belakang yang digunakan untuk meracik kopi buatannya menggunakan resep milik almarhum neneknya. Namun sekali gadis itu berhenti di tengah dan mulai melawan. Ia pelan mengelus perutnya. Dia takut jika nanti Theo akan pergi dari sisinya. Oni, ucapnya lembat melihat sosok gadis cantik tersenyum lebar ke arahnya. Erin memeluk Yen. Aku sangat khawatir padamu, kemana saja kamu selama ini? Kamu tinggal di mana? Suruh gadis itu. Yen tersenyum tipis. Aku tinggal di rumah kekasihku, Oni. Jangan bilang siapa-siapa, aku hanya beritahu ini pada Oni. Erin pun menguraikan pelukannya dan menatap wajah Yen lekat. Kenapa wajahmu terlihat sedih seperti itu? Kamu tak apa-apa kan? Oh begitu, apakah dia pria yang baik? Dia tulus padamu kan? Aku tak ingin pria seperti Jin bersamamu lagi. Yen mengalir cepat. Tony, tenang saja, kasihku jauh lebih baik dibanding Jin. Dia pria yang sederhana dan selalu membuatku merasa bahagia jika berada di dekatnya. Jelaskan dari situ. Baguslah jika dia pria yang baik padamu. Kumana dan mengelus rambut Yen. Aneh, saat aku tidak ada di rumah, apakah ayah dan ibu menanyakanku? Tanya Yen serius. Dia penasaran apakah orang tuanya khawatir dia atau tidak. Mungkin tidak perlu khawatir, hanya dengan menanyakan dirinya saja sudah cukup bagi Yen. Mungkin Oma dan Apa hanya banyak pikiran, mereka tetap sayang padamu kok. Ibu dan Erin lalu kembali memeluk Yen. Neon yang aku mengerti, kuman Yen pelan. Kamu pakai sabun apa? Sebajar merek King yang ceruk. Kalian sangat harum, wanginya juga tahan lama. Jauh yang sudah seperti penjual mengiklankan produknya. Erin tersenyum. Oh ya, Oni sudah bertemu dengan putra Shinwei itu loh.
Secara tak langsung Oni sudah bilang jika Oni menyukai putra Shiva itu kan. Bukankah itu semua adalah tipe pria ideal Oni yang sangat sulit itu? Jawab Yen tersenyum melebar. Pipi Eren langsung merona. Semua wanita pasti menyukai pria seperti itu. Hanya saja dia sangat sibuk. Kemarin malam saja saat aku menelponnya, dia tidak menjawab panggilanku. Dia baru menelponku balik tadi dan bilang kalau dia kabar sangat sibuk sampai tak sempat memeriksa ponsel. Jelas Eren dalam satu tarikan nafas. Eren mengaku sebentar senyum tapi takutnya dia sudah memiliki. Oni coba cari tahu tentangnya lebih jauh. Siapa tahu dia belum memiliki kekasih dan Oni bisa lebih dekat dengannya. Aku selalu mendukung Oni. Kau mau kamu memang adikku yang tersayang, seru Eren sembari melangkul bahu Yen. Saat perjalanan pulang kantor, tiba-tiba ponsel Taeyong berdaring. Dia menelpon sering dan tersenyum tipis begitu tahu yang menelponnya adalah Jin. Ya Wasio, jawab Taeyong datang. Yakin Taeyong, apa yang sedang kau lakukan pada saham perusahaanku? Kenapa kau mencabut sebagian investasimu di perusahaanku? Itu juga berakibat pada harga saham. Banyak langsung tersenyum lebar. Seru Jin terdengar sangat frustasi. Baiklah, Taeyong, suruh orangmu itu menyelesaikan dengan cepat, ucap Jin. Nih, kau tenang saja, ucap Taeyong lalu memutuskan sambungan teleponnya. Taeyong malah nafas panjang. Itu hanya sebagai balasan atas sikap burukmu pada Yen. Dia bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Aku bisa membuat perusahaannya hancur dalam sekejap jika aku ingin. Batinnya benar-benar kesal jika mengingat apa yang diceritakan Yen kemarin padanya. Saat sedang melamun sembari keluar kaca mobil, mata Taeyong tersengaja menangkap seorang penjual aksesoris di pinggir jalan. Dia pun menyuruh Paman Lee berhenti sejenak karena dia ingin membelikan sesuatu untuk Yen. Dia melipat jepit rambut yang ada di depannya dengan berbagai model dan ukuran. Aja masih mencari jepit rambut untuk orang dewasa. Yen terus melihat ke arah luar. Setelah kejadian kemarin, dia semakin takut jika Taeyong akan meninggalkannya. Hatinya pun menjadi lega saat sosok pria itu akhirnya muncul dan melambaikan tangan ke arahnya. Yen tersenyum lebar melihat Taeyong sudah datang menjemputnya. Pria itu pun duduk di kursi depan sembari menunggunya menutup kafe. Ia tak menjawab lalu menggerakkan pelukannya. Kenapa? Tanya Taeyong sekali lagi. Apa? Guman Yen mengangkat wajahnya menatap wajah pria tinggi itu dengan serius. Taeyong menatap Yen mendengarkan apa yang akan diucapkan gadis itu sekarang. Apa tidak akan meninggalkanku kan? Tanya Yen pelan. Taeyong tersenyum tipis mendengar pertanyaan gadis itu. Sudah langsung membuatnya paham akan apa maksud dari pertanyaan itu sebenarnya. Taeyong malah nafas dan membawa Yen dalam pelukannya. Aku tak serendah itu. Sayang, aku sudah berjanji tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi. Meskipun nanti terjadi sesuatu, aku akan tetap berada di sisimu. Aku sudah bersumpah untuk itu.
Yan merasa lebih lega setelah mendengar ucapan pria itu. Firasatnya juga sudah mengatakan jika Taeyong adalah pria yang sangat baik. Sudah, jangan pikirkan itu lagi. Sekarang aku akan berjanji padamu. Apapun yang terjadi ke depannya, aku tidak akan meninggalkanmu sampai kapanpun. Ucap Taeyong mengulurkan jari kelingkingnya pada Yen. Teater, saya lalu meletakkan jepit rambut yang tadi dibeli di tangan gadis itu. Sudah, kau boleh membuka matamu. Ian melihat sebuah jepit rambut berwarna silver yang sangat indah dan tampak berkelap-kelip saat malam hari. Bagus sekali, gue mau apa? Ucapnya tersenyum kegirangan, seperti anak kecil yang diberikan benda kesukaannya. Ia langsung menghilang pelan-pelan bicara seperti itu. Aku tak berapa harga hadiah yang kamu berikan. Yang terpenting apa? Memberikan ini karena tulus mencintaiku dan selalu bersamaku. Jelas gadis itu, suara lembutnya selalu membuat hati Taeyong tenang. Biar aku pakaikan. Taeyong memakai itu di rambut panjang Yen. Taeyong lalu mengucapkan Yen setelah mau makan ramen dan tteokbokki, tanyanya. Yen mabuk mantap, tentu saja apa? Yen menatap Taeyong yang hanya mengangguk dan hanya menatap makanan di depannya. Pak, kenapa tidak dimakan? Nanti dingin dan tidak enak jika lama-lama dibiarkan, ucap Yen. Taeyong langsung tersadar dari lamunannya. Yen sayang, itu aku hanya memikirkanmu. Kau pasti baru pertama kali datang ke tempat makan seperti ini kan? Taeyong tak senyum sama gadis itu justru malah berterima kasih jika wanita lain pasti sudah memarahinya karena sudah membawanya ke tempat seperti ini. Pria itu pun mulai menyendok makanannya. Ternyata rasanya tidak terlalu buruk. Ini pertama kalinya Taeyong mencoba makanan yang visualnya tak menarik seperti ini, tapi rasanya lumayan enak. Meskipun cara penyajiannya biasa saja, tapi menurutku rasanya tak kalah enak dan makanan restoran mewah. Capian sembari terus menyeruput ramennya. Dia menolak rambut Ian lambat. Besok kau akan kembali ke rumahmu ya? Tanya pria itu. Belum tahu apa, aku harus bertanya pada Ayah dan Oni dulu. Apakah Jen sudah tidak di rumah itu lagi? Jawab Ian. Aku jadi kesepian lagi di kamar ini. Kumate yang menghela nafas panjang. Wajah Ian terangkat. Berencana apa? Kita kan masih bisa bertemu tempat lain. Lagi pula aku juga tidak enak dengan majikanmu yang juga terus menginap di sini. Kalau gitu kita langsung menikah saja besok bagaimana? Kedua dada yang berasa membuat wajah Ian memerah. Ais jangan bercanda apa? Jatuh Ian memukul pelan dada pria itu. Saya makin jika suatu saat kita menikah, apakah orang tua mau bersedia hadir di pesta pernikahan kita? Tanya Taeyong. Ian pun bungkam dan langsung teringat dengan obrolan ibunya bersama Yiren di meja makan beberapa waktu lalu.
Jika mereka tidak mau hadir, aku juga tidak bisa apa-apa. Jawab Ian pelan, bahkan sangat pelan. Dia merasa kesalahan sekali keluarga Choi. Ian adalah gadis yang sangat baik dan tidak pantas diperlakukan berbeda seperti ini hanya karena kondisinya berbeda dari kedua kakaknya. Gadis berusaha bangun dari tidur lelapnya dan melangkah santai menuju kamar mandi. Saat sudah berdiri di depan pintu, tiba-tiba saja pria itu menarik tangannya lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Bukankah akan lebih seru jika kita mandi bersama, ucapnya. Gadis menutup matanya membalas morning kiss dari Taehyung. Paman Lee hendak mengambil sandal yang masih berada di depan kamarnya itu langsung terhenti ketika mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar mandi. Kening Paman Lee mengerut dan pelan mendekat, menempelkan telinganya kemudian menempelkannya di tembok. Taehyung keluar dari kantornya untuk makan siang. Ini sudah jam makan siang dan baru kali ini dia merasa sangat lapar. Mungkin karena tenaga berkuras habis bersama Yen tadi pagi. Pada itu hanya perlu berjalan kaki untuk mencapai restoran tujuannya yang berada tepat di seberang kantor. Setelah memesan makanan, Taehyung pun menunggu sebentar tempat menatap layar ponselnya. Taehyung sih, suara wanita berhasil membuatnya sedikit kaget. Taehyung mengangkat wajahnya. Oh, Erin sih. Tak kusangka kita bertemu lagi di sini, ucap Erin langsung duduk di samping Taehyung. Saya biasanya memang makan di sini dekat karena kau sendiri. Apa yang bawanya sampai ke tempat ini? Memang tempat ini cukup jauh dari kantormu. Erin menggeleng pelan. Belum, aku baru saja sampai di sini. Kalau gitu pesan makanan saja dulu, ucap Taehyung sembari memberikan gadis tumpuku menunya. Hidung Erin mulai mencium aroma yang tak asing. Ini seperti aroma sabun mandi varian jeruk yang dipakai Yen. Dia pun pelan menghadap ke arah Taehyung dan aromanya semakin kuat. Ternyata memang benar aroma segar jeruk itu datang dari Taehyung. Apakah dia juga menggunakan sabun yang dengan varian yang sama? Aroma badannya benar-benar sama dengan Yen.